akhirnya kan mereka kayak selalu mencari jarum di tumpukan jerami, Pak, yang sulit gitu. Karena mereka selalu effort. Atau gini, pendidikan kita kayak trial and error aja gitu ya? Bukan trial and error, Pak. Ini sesuatu yang nggak ada kejelasan. Kalau trial and error, terus dievaluasi, terus kita perbaiki. Ya, masih mending ya? Itu masih mending, Pak. Tapi kan ini nggak ada perbaikan. Yang kemarin juga belum dievaluasi. Iya, jadi yang sebelumnya belum ada evaluasi nih. Lalu mau dirubah, lalu belum tahu yang kemarin itu salahnya di mana, belum tahu. Nah itu, Pak. Ya gimana kita ingin trial dan error kalau nggak ada satupun yang dievaluasi misalnya. Iya. Nah ini kan jadinya masalah, Pak, bagi dunia pendidikan kita. Ya makanya kita selalu ketinggalan gitu, Pak ya. Kualitas pendidikan kita dengan negeri-negeri yang lain gitu. Ya jangan inilah kita bandingkan dengan negeri yang maju di negeri barat. Tetangga kita deh. Ya, Malaysia juga jauh, Pak. Kita udah ketinggalannya. Jangan Malaysia, Vietnam, Pak. Waduh, iya. Kita udah ketinggalan jauh, Pak, kualitas sumber daya manusia kita. Padahal Vietnam itu habis dihancurin sama Amerika ya dulu. Ya, itu. Ya, tetapi kan karena nggak ada keseriusan, Pak. Ya, baik itu di pemerintahan maupun ya orang-orang yang istilahnya peduli dengan dunia pendidikan. Ya kita kayak mengalir saja, Pak. Dan akhirnya ya sudah, pendidikan di negeri ini nggak pernah ada istilahnya, apa tuh Pak namanya? Blueprint. Bukan blueprint. Jadi, yang menjadi patokan. Ya, kalau blueprint itu memang iya Pak, itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi faktor keberhasilan kita ini ditandakan oleh apa? Ini nggak ada kejelasan, Pak. Iya. Ya makanya anak-anak ketika belajar ya mereka hanya nerimo aja Pak apa yang diberikan oleh gurunya. Ya karena mungkin di kemudian hari akan berubah juga. Iya. Berguna apa nggak tahu dah, pokoknya diajarin nggak jelas Pak. Ini Pak. Gitu. Iya. Nah ini yang membuat saya tuh kenapa masuk ke dunia pendidikan Pak. Karena saya ingin menjadi orang yang waras. Bukan orang yang akhirnya ya terima nasib begitu saja, Pak. Kalau jarang, Pak, manusia yang waras untuk melihat dunia pendidikan di Indonesia, ya sudah, Pak. Ini negeri kita makin ketinggalan. Ya, saya nggak heran gitu, Pak, ya. Berapa kali kan adanya tes PISA, Pak. Sebagai indikator gitu, kualitas pendidikan di suatu negara, kita selalu yang paling belakang. Ya gimana nggak paling belakang, Pak? Kalau nggak ada indikatornya ya di dalam dunia pendidikan kita, ini arahnya mau dibawa kemana? Mungkin yang ngasih tes PISA juga bingung. Ini apa yang mau saya nilai ya? Iya. Indikatornya nggak ada. Iya, karena nggak ada yang bisa achieve gitu, Pak. Meskipun sedikit. Nah, akhirnya kan kita selalu peringkat PISA paling bawah ya. Nggak heran, Pak. Nah, di sini Pak, kalau waktu saya pertama kali baca berita itu Pak ya, bahwa akan diadakan lagi penjurusan di tingkat SMA, saya hanya senyum-senyum aja Pak. Ini dagelan apa lagi gitu yang terjadi? Karena ya ini nggak menyelesaikan masalah pendidikan kita dengan ditiadakan UN. Itu nggak ada hubungannya Pak sama kualitas pendidikan. Coba menurut Pak Alvin deh. Penting nggak sih kita adakan atau ditiadakan penjurusan, Pak? Ya memang bukan itu sebetulnya yang jadi pertama kalau menurut kita pakai logika yang gampang aja ya Pak ya, yang simpel aja. Yang misalnya mau bikin rumah tuh, tadi di belakang Pak Doni udah cerita sebelum kita podcast kan. Orang kalau mau bikin rumah, paling kan dia bikin dulu kan seperti apa mau kayak apa nih rumah jadinya gitu kan. Iya. Nah begitu udah dibikin, gambarnya, ininya pokoknya sampai baik dari segi arsitekturnya, sampai naro-naro elektroniknya di mana, sampai kuli-kuli atau apa pekerja-pekerja yang akan membangunnya pun jelas sih mau ini kan, minta kamar mandinya sebelah sini di sini. Benar. Nah kalau itunya nggak ada, kulinya disuruh, oke, kita bikin ini, baru sebulan udah hampir ya udah jadi. Jangan salah Pak, ada.
Tapi baru di lantai pertama tuh udah dihancurin lagi Pak gambarnya. Iya. Kita mulai lagi dari nol. Iya, nggak selesai-selesai rumahnya, Pak. Iya itu. Nah, jadi bayangin Pak ya, kita membangun sebuah rumah aja dari awal sampai akhir itu harus ada kejelasan Pak. Karena kalau nggak jelas, sulit Pak. Kita bisa melihat suatu gambar rumah yang menjadi kenyataan. Ya. Orang gambarnya aja nggak jelas. Nggak, gambarnya jelas Pak. Tapi pas kita baru sampai di lantai 1, gambar itu diubah lagi. Iya. Nah akhirnya kita mulai lagi Pak dari fondasi. Nah mau sampai kapan kayak gitu Pak? Kok tukang dibegitukan seneng aja, gue penting gue dikasih gaji. Iya. Jobnya nggak bisa habis dong ya. Iya, job gue nggak habis-habis ya. Oh ini kali berarti Pak, emang itu tujuannya Pak. Kan Apa ada tuh? orang-orang yang diuntungkan dari hal itu, gitu. Benar nggak tuh Pak? Ya itu sudah menjadi rahasia umum juga Pak. Saya bukan suzon nih, Ya. kan tadi logika tukang. Hmm. Nah kan kalau tukang itu ngebangun rumah, nah ini siapa nih orang-orang yang berkepentingan untuk membangun pendidikan di Indonesia? Nah kan jadi nggak bisa habis jawabnya. Nah, benar banget Pak. Tapi Pak dengan pola seperti itu siapa Pak yang dikorbankan? Rakyat lah, terutama anak-anak, siswa. Nah itu Pak, itu yang paling saya kasihan. Mungkin kalau guru-guru juga nggak peduli mereka Pak. Yang penting gaji gue jangan sampai telat. Ya, pokoknya setiap tanggal 1 gaji gue harus ada di rekening tabungan gue. Gue nggak mau tahu mau kurikulum berubah kek, mau gimana kek, suka-suka lo deh. Ya. Nah, tapi kalau sampai telat, nah gue demo nih. Nah, tapi kan yang jadi korban anak-anak, Pak. Iya, siswa ya. Terutama anak-anak di sekolah negeri, Pak. Karena mereka tuh di bawah pemerintah langsung. Iya, nggak bisa berinovasi dan Iya. berimprovisasi. Mungkin kalau swasta, kalau sekolah yang eling gitu, Pak ya, sekolah yang waras, mungkin mereka sadar. Mereka harus bikin suatu kurikulum yang baru, yang itu istilahnya ciri khas sekolah tersebut. Dan cocok untuk siswanya. Dan cocok untuk siswa. Tapi kalau negeri, Pak, mereka kan nggak bisa, Pak, punya kreativitas seperti itu. Ya. Nah ini yang kadang juga saya bingung. Kalau misalnya pemerintah menganggap hal ini tuh hal yang normal, Pak. Ya seharusnya kan mereka yang duduk di pemerintahan punya anak kan, Pak ya. Mereka kan orang-orang dewasa ya. Iya. Mereka nggak sadar, Pak, kalau misalnya anak-anak mereka dibegitukan. Ya, mereka kan ntar sekolah di luar negeri. Nak, kamu bapak. Iya bener, salah saya. Bapak kan banyak duit, kamu sekolah di luar Pak, negeri aja di Indonesia. mestinya para pejabat itu ya harus ada Pak hitam di atas putih. Anak-anak harus di sekolah negeri, Pak. Iya, baru dirasain tuh ya. Nah itu Pak, baru fair. Ya, gimana kita akan bisa memunculkan fairness, Pak? Kalau para pejabat ini bisa menyekolahkan anaknya di sekolah internasional, bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri. Sebagian besar rakyat yang mereka dapatkan pendidikan buat anak-anaknya sekolah jenis sampah. Ini kan berarti nggak fair, Pak. Coba deh, Pak, kita usulkan, Pak ya, ke DPR gitu. Tanda tangan ya. Setiap anak pejabat harus anak-anak mereka disekolahkan di sekolah negeri. Kalau mereka nggak mau, harus keluar dari jabatannya, Pak. Iya. Dari presiden, Pak, sampai seluruh anggota DPR. Sampai eselon-eselon juga, Pak, yang Semuanya, Pak. pejabat-pejabat tinggi itu. Ya, pokoknya semua lah yang merasa punya jabatan. Nah, kalau mereka berani, Pak, silakan deh. Ubah-ubah tuh. Iya. Ya, anak lu kurikulum. rasain gitu kan. Nah, tapi kalau mereka nggak berani seperti itu, nggak usah menjabat deh. Karena mereka ini cuma ngabisin uang pajak, Pak. Dan nggak ada hasilnya buat masyarakat kebanyakan. Nah ini Pak yang saya rasakan, bahwa yang namanya pendidikan itu kalau kita selalu bermain-main, Pak, pasti, Pak, sulit. Indonesia ini bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain, Pak, dalam hal kualitas sumber daya manusianya. Coba deh Pak Afil lihat Singapura, Pak. Singapura punya kekayaan alam nggak, Pak? Kekayaan alam, oh enggak. Seperti Enggak. Indonesia gitu ya. Iya. Punya tambang ini, tambang itu. Enggak, kan? Oh, iya, tanaman ini nggak punya. Tetapi kenapa, Pak? Negerinya kaya, Pak. Karena SDM-nya, Pak. Ya, SDM itu bisa berkualitas diakibatkan apa? Pendidikan. Nah, berarti kan, Pak,
ketika pendidikan itu diubah menjadi berkualitas, dan itu berdampak kepada sumber daya manusia, itu suatu negeri bisa kaya loh, Pak. Walaupun nggak punya sumber daya alam. Iya, gitu ya. Dan itu sudah terjawab dengan negara Singapura. Lah kita punya segalanya kok miskin. Malah kelas menengah makin downgrade gitu, Pak. Jadi kelas miskin. Ya karena pendidikannya juga nggak benar gitu kan. Nah itu.